Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, pabrikan lokal asal Indonesia yaitu SMK telah resmi meluncurkan mobil terbarunya yaitu SMK Bima EV. Mobil ini hadir sebagai mobil niaga ringan dengan teknologi canggih karena menggunakan mesin full listrik. Namun memang untuk saat ini SMK Bima EV masih CBU alias diimpor utuh dari China. Dan kedepannya mobil ini dipastikan akan CKD atau seutuhnya dibuat lokal. Ya, kita dukung saja, semoga saja SMK Bima EV bisa segera cepat diproduksi lokal. Namun untuk mobil saingannya di kelas yang sama yaitu DFSK Glora E ternyata lebih cepat mengambil langkah menjadi produk yang telah dibuat CKD di tanah air. Oleh karena itu, mobil ini akan menyandang status sebagai mobil buatan lokal. Sehingga dampaknya pun harga dari DFSK Glora E menjadi murah. Pengen tahu dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, DFSK resmi meluncurkan mobil listrik Glora E rakitan lokal di Arena Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Kendaraan niaga nihil emisi ini kini harganya jauh lebih murah, yaitu dengan bandrol harga mulai dari 350 juta rupiah. Berdasarkan hasil R&D DFSK, kami memutuskan untuk memproduksi DFSK Glora E, baik blind van maupun minibus di Indonesia. Hal ini akan memberi dampak positif, khususnya dari segi harga, karena sudah diproduksi secara lokal dan membuat harga jualnya ke konsumen menjadi semakin terjangkau. Kata CEO Sokonindo Automobile Alexander Barus di J-Expo Kemayoran, Jakarta, 16 Februari 2023. Lalu, di manakah mobil ini akan diproduksi? Untuk produksi DFSK Glora E dilakukan di pabrik DFSK Cikande, Serang, Banten yang sudah mengadopsi berbagai teknologi produksi terkini dan modern sehingga sudah memenuhi status sebagai industri 4.0. Secara keseluruhan, pabrik DFSK mampu memproduksi 50.000 unit per tahun berkat dukungan teknologi robotik dan sumber daya manusia atau SDM yang terlatih. Teknologi robotik yang diusung pabrik DFSK klaimnya sudah mencapai 90% untuk proses produksinya. Lalu, bagaimana dengan performa dan spesifikasi lengkap dari mobil ini? Oke, berikutnya, bicara mengenai spesifikasi. DFSK Glora E menggunakan baterai teknologi lithium ion dengan kapasitas 42 kW dan sanggup untuk menyuplai energi DFSK Glora E sejauh 300 km. Untuk pengisiannya tidak memerlukan waktu yang lama berkat dukungan fast charging, sehingga pengisian daya dari 20 hingga 20% hanya membutuhkan waktu 80 menit saja. Dan kualitas baterai juga diklaim terjaga karena sudah lolos uji yang dilakukan oleh DFSK. DFSK Glora E juga ditunjang dengan efisiensi energi yang tinggi dan mampu mengurangi biaya operasional yang ditimbulkan oleh penggunaan kendaraan. Konsumen cukup mengeluarkan biaya sebesar 200 perak per kilometer atau setara dengan sepertiga dari biaya operasional kendaraan komersial konvensional. Para konsumen Glora E juga disebut tidak perlu khawatir dengan keamanan baterai selama kepemilikan kendaraan. DFSK Glora E sudah mengadopsi langkah-langkah perlindungan seperti perlindungan isolasi, perlindungan tegangan tinggi, tahan debu dan air, hingga standar IP67 dan sistem perlindungan baterai
yang ketat untuk memastikan keamanan baterai dan kondisi ekstrim. Lalu, bagaimana dengan desain dan dimensi mobil ini? Oke, berikutnya. Mengenai dimensi, DFS Agloera E tercatat sepanjang 4.500, lebar 1.680, dan tinggi 2.000 mm. Yang dimana dimensi ini memberikan kabin ekstra luas dan lapang, serta dipadukan dengan kemampuan berkendara yang bisa diandalkan. Kendaraan fungsional ini hadir, ditawarkan dalam 2 varian, yaitu minibus dan blind van, yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan usaha konsumen di Indonesia. Adapun untuk model minibus hadir dengan kapasitas 7 penumpang dan cocok untuk digunakan sebagai kendaraan angkutan umum, travel, shuttle, antar jemput karyawan, bahkan mampu mendukung sektor pariwisata. Kemudian untuk model blind van didukung dengan panjang kabin mencapai 2,63 meter dan area kargo mencapai 5 meter dan cocok untuk kebutuhan logistik, catering, angkutan barang, dan berbagai sektor lainnya. Dan berapakah dengan bandrol harga mobil ini? Mengenai bandrol harganya, DFS Agloera E untuk varian terendahnya dibanderol dengan harga Rp350 juta. Sedangkan untuk varian termahalnya dibanderol dengan harga Rp399 juta. Wah, luar biasa ya. DFS Agloera E. Nah, kira-kira teman-teman berminat gak untuk ambil mobil ini? Atau masih tetap pilih mobil dengan mesin konvensional? Dalam hal ini, Toyota Hiace. Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk DFS Agloera E. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.